Bukankah hanya mengobrol? Kenapa memberiku uang sebanyak ini? Sudahlah. Siapa suruh wanita gila itu insomnia sebelum tidur? Setiap malam harus mendongeng untuk menidurkannya. Tidak mudah juga. Uang ini didapatkan dengan susah payah. Terus terang saja, bukankah kau menjual diri? Kemanapun, aku akan mengantarmu, Liu. Aku ke rumah sakit pusat. Rumah sakit, benar saja. Liu, kau bisa meninggalkanku di kantor saja. Aku akan naik taksi ke sana. Tidak perlu merepotkanmu untuk pergi ke sana lalu mengantarku pulang. Diam. Kapan kau mengetahuinya? Aku tidak menyuruhmu diam selamanya. Sekarang kau boleh bicara. Aku mengetahuinya 2 tahun lalu. Panas. Ting ting. Dokter bilang setelah operasi ini selesai, penyakitmu akan terkontrol dengan efektif. Biaya operasinya sangat tinggi. Apa kau benar-benar mampu menanggungnya? Hanya kurang lebih 1 miliar lagi. Beri aku waktu 1 bulan. Hanya 1 bulan saja. Jangan pergi cantik. Ayo kita berkenalan. Tolong jangan mengganggu pekerjaanku. Jing. Aku punya cara untuk mendapatkannya. 500. Bantu aku mendapatkan kontaknya. Sobat, kau pandai berbohong. Kau bahkan tidak mengenalnya. Berani sekali kau. Baiklah, asalkan kau bisa membantuku mendapatkannya. Jangan bilang 500. 1,7 miliar pun hanya masalah sepatah kata. Salah lihat. Tak disangka kau ternyata bos besar. Ayo pergi. Ayo. Apa kau berbicara denganku? Aku mahasiswa kedokteran di dekat sini. Bisakah kita makan malam bersama setelah pulang kerja? Aku punya beberapa hal tentang akademis yang ingin kutanyakan padamu. Lupakan saja. Temanku akan menjemputku nanti, pacarku. Dengan penampilanku seperti ini, apa aku terlihat seperti orang yang punya pacar? Dengan penampilanmu seperti ini, kau terlihat seperti orang yang punya banyak pacar. Tidak menjawab langsung. Apakah dia temanmu? Kami, itu, dia baru saja kembali dari luar negeri. Aku dan beberapa teman lainnya terus mengajaknya makan bersama. Hasilnya, dia menolak terus. Ternyata dia melupakan teman demi wanita cantik. Tidak, aku bukan seperti itu. Tapi, apa hubungannya pertemuan kalian denganku? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah betapa cantiknya dirimu. Membuatnya terpesona sampai tidak bisa pergi. Jika kau tidak pergi, dia tidak akan mau pergi. Lebih baik berikan dia kesempatan. Ini agak merepotkan. Bagaimana aku bisa pulang jika aku mabuk malam ini? Dia bisa memanggil supir pengganti. Benar, aku bisa memanggil supir pengganti. Baiklah, aku akan berganti pakaian dan menunggu kalian di lantai bawah. Hebat sobat. Bahkan seorang dokter pun bisa didapatkan. Dokter juga manusia. Masa tidak bisa punya lingkaran pertemanan sendiri? Benar juga. Lalu kenapa kau tadi bilang? Aku bilang kau kembali dari luar negeri untuk menunjukkan latar belakangmu. Dari awalnya tidak membencimu, sampai langkah ini, dia mulai tertarik. Tapi ketertarikan semacam ini hanya sebatas mencoba berteman saja. Wanita biasanya membutuhkan tangga. Aku bilang jika dia tidak pergi, maka pertemuan ini tidak akan terjadi. Sebenarnya memberinya alasan untuk pergi. Oh begitu. Lalu tadi dia bilang tidak bisa pulang kalau mabuk di malam hari. Apakah? Tidak ada maksud seperti itu. Kau terlalu banyak berpikir. Dia hanya menyelidiki apakah kau punya mobil atau tidak. Silakan duduk. Perkenalkan. Mereka semua adalah temanku, Li. Ini Wen. Ini Kang. Halo semuanya. Senang bertemu dengan kalian. Bagaimana?
Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Beri kau kesempatan untuk meminta maaf padaku. Asalkan kau minta maaf, aku akan mengizinkanmu untuk mulai mengejarku lagi. Sekarang sudah tenang. Kenapa kau di sini sendirian? Aku akan minum denganmu. Sebenarnya saat dia mengangkat gelas anggur, aku sudah bisa pergi. Bagaimana? Apa dia sudah mabuk sekarang? Jatuh ke pelukanmu. Kau hebat. Semuanya tebakanmu benar. Sebenarnya, saat dia baru saja duduk, aku sudah punya firasat. Ini sudah dibicarakan. Terlalu banyak, tidak banyak. Sama sekali tidak banyak. Hari ini kau telah membuka mataku. Sudah kubilang, asalkan kau membantuku mendapatkannya. 1,7 miliar. Aku tidak akan kurang 1 sen pun darimu. Biaya operasi terakhir Ting-Ting sudah cukup. Mulai besok, aku akan benar-benar bebas. Menurutmu dia orang seperti apa? Pencari emas pada dasarnya bermain-main untuk bersenang-senang. Baiklah, kalau begitu aku tidak perlu mengingatkanmu lagi. Pelan-pelan. Lain kali jangan minum sebanyak itu. Dia tidak duduk di sebelahmu, tapi sebenarnya dia duduk di sebelahku. Senior, karena kau bekerja di rumah sakit, bisakah kau mengurangi biaya rumah sakit untuk adik perempuanku? Malam ini anggap saja sebagai yang terakhir kalinya melayanimu. Besok, aku akan mengucapkan selamat tinggal dengan wanita seperti kalian. Direktur Liu, 2 hari ini, aku tidak datang ke kantor. Apakah agak? Tidak. Seluruh perusahaan ini milikku. Aku ingin kau di sisiku. Siapa yang berani bicara? Kemarilah. Duduk. Sudah minum obat dengan patuh? Tidak, belum minum obat. Kenapa tidak minum obat? Maaf, Direktur Liu. Aku tidak tahu, malam ini ada kegiatan ini. Kau tidak peduli dengan kesehatanmu. Apa kau mau aku yang peduli? Tidak main lagi. Terkena kanker, tapi tidak minum obat. Apa kau mau mati? Operasinya sangat berhasil. Diobservasi selama beberapa waktu lagi. Pasien bisa keluar dari rumah sakit. Benarkah? Terima kasih, dokter. Chenrong, kau hebat. Berani menghalangiku tadi malam. Kali ini aku benar-benar marah. Kecuali kau memilihkan untukku banyak hadiah. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Di mana Chenrong? Tidak tahu. Akhir-akhir ini tidak melihatnya. Apa mungkin telah terjadi sesuatu? Dia hanya karyawan rendahan. Apa yang bisa terjadi? Siapapun yang bertemu, beritahu dia. Besok tidak perlu datang lagi. Pecat dia. Direktur Liu, Tuan Chen sudah datang beberapa hari yang lalu. Apakah aku terlalu keras padanya? Dia seperti itu, tapi tetap berbakti kepadaku. Lupakan saja. Tetap beri dia istirahat beberapa hari. Biar dia istirahat yang cukup. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Suruh dia pulang. Baiklah. Silakan Tuan Chen pulang. Direktur Liu tidak mau bertemu. Tidak mau bertemu. Apakah dia ada urusan? Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku datang ke sini hari ini. Sudah kubilang tidak mau bertemu. Tidak mengerti. Maksud Direktur Liu sudah sangat jelas. Bahkan aku bisa melihatnya. Kau mau apa? Bukankah kau ingin mencari uang tambahan?
Kau salah paham. Aku tidak datang untuk meminta uang. Lagi pula, uang jasanya sudah dibayarkan kepadaku. Kurangi sandiwaranya. Direktur Liu hanya didesak keluarganya untuk menikah. Ingin ada orang yang membantunya menyelesaikan masalah. Kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi kekasih Direktur Liu sehingga menganggap dirimu sebagai orang penting? Kau hanya seorang gigolo. Kau benar. Aku hanya seorang gigolo. Diperhatikan oleh Direktur Liu. Aku sangat berterima kasih padanya. Tapi hari ini, aku datang ke sini ingin mengatakan sesuatu kepada Direktur Liu. Aku, Chen Rong, ingin dengan Nona Liu Ruyan mengakhiri hubungan sebelum waktunya. Apa? Direktur Liu, semuanya sudah beres. Dia sudah pulang untuk istirahat. Benar, sesuai perintahmu. Aku sudah memecatnya. Dia, setelah ini tidak akan pernah mendekatimu lagi. Tidak masuk akal. Aku hanya sementara membiarkannya pulang. Istirahat beberapa hari. Siapa yang mengizinkanmu seenaknya? Seenaknya mewakili niatku. Kalau begitu, Direktur Liu, aku akan memanggilnya kembali. Lupakan saja. Dia hanya agak sedih, marah padaku. Setelah beberapa hari, dengan sendirinya akan kembali dengan patuh. Salah, Direktur Liu. Orang bermarga Chen itu. Dia. Ini uang pelanggaran kontraknya. Denda pelanggaran kontrak. Dia yang memutuskan hubungan denganmu. Tidak akan kembali lagi. Maksudmu, dia yang melanggar kontrak denganku? Ya, si Chen itu juga tidak tahu urat mana yang putus sampai ingin memutuskan hubungan. Harusnya kau yang bilang duluan. Dia enak, mending bayar denda daripada bersamamu. Bahkan ponselnya pun aku yang belikan. Aku telepon dia. Dia berani tidak mengangkatnya. Dia yang memutuskan hubungan denganmu. Tidak akan kembali lagi. Benalu. Dia pikir dia siapa? Hanya karena aku bicara sedikit padanya, dia malah marah. Nona Liu, tenang saja. Aku pasti akan mencarikanmu orang yang baik. Silakan turun dulu. Baik, Nona Liu. Kalau begitu, rapat malam ini. Pergi. Nona Liu, bagaimana kualitas tidurmu akhir-akhir ini? Cukup baik. Bagus. Nanti aku akan meresepkan obat lagi untukmu. Oh ya, terakhir kali kau bertanya padaku tentang kondisi temanmu. Aku sudah bertanya pada rekanku. Dia bilang, dengan metode perawatan saat ini, penyakit ini tidak sulit disembuhkan. Tapi, membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk menutupi biaya perawatan. Karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit, dia memilih untuk pergi. Berniat mencari tempat untuk menunggu ajal. Kalau begitu aku tidak akan membiarkannya seperti yang dia inginkan. Halo, Li. Posisi wakil direktur cabang. Apakah masih kosong? Sebentar lagi, aku akan mengirimkanmu sebuah resume. Aku ingin dia menerimanya. Gaji tertinggi di seluruh perusahaan. 1 orang di bawah, 10.000 orang di atas. Halo, Chen. Ini aku. Presdir Zhou. Bagaimana? Akhir-akhir ini dengan muridku, hubungannya lancar? Kau bicara tentang dokter wanita itu? Cukup baik, cukup baik. Benar. Aku meneleponmu hari ini, karena ada hal lain yang ingin kubicarakan. Silakan bicara. Dia, ibuku sudah dengar. Tapi, aku tidak memberitahu beliau secara detail. Hanya bilang aku kenal teman baru. Terhadap kecerdasanmu, ibuku sangat mengagumi.
Bagaimana kalau kita pergi bertemu, makan bersama? Boleh saja. Sampai jumpa nanti. Chen. Tidak apa-apa. Chen. Beraninya kau melakukan itu? Melakukan apa? Tadi malam kau, kenapa memblokir WeChat-ku? Apa? Dia memblokir Suran. Kau bicara tentang itu? Maaf ya, suasana hatiku sedang tidak baik kemarin. Kenapa? Nona Jiang sangat peduli dengan hal ini. Aku tidak peduli. Aku melakukannya karena hubungan pekerjaan. Jika terjadi sesuatu di perusahaan, aku tidak bisa menghubungimu. Siapa yang akan bertanggung jawab nanti? Lagi pula, aku atasanmu. Atasan? Bukankah begitu? Kau hanya seorang desainer biasa, sedangkan aku, desainer senior. Semua karyamu dan prestasimu harus melalui aku untuk diperiksa. Jadi, kau tidak berhak memutuskan kontak denganku. Aku juga tidak memutuskan kontak denganmu. Kau memblokirku, dan itu belum dianggap memutuskan kontak? Bukankah kita ada di grup chat perusahaan yang sama? Kalau kau ada perlu, bilang saja langsung di sana. Sudah cukup. Kau berhenti di situ. Sekarang jam kerja. Siapa yang mengizinkanmu meninggalkan perusahaan? Ini urusanku. Lagi pula, ini perusahaan. Hanya ada pekerjaan. Lagi pula, aku atasanmu. Aku punya hak untuk mengawasi status pekerjaanmu. Jika kau tidak puas, kau bisa memberi saran kepada pimpinan. Chen Rang, kau sebaiknya tetap meminta maaf kepada Suran. Chen Rang, apa kau tidak menyadarinya? Suran kali ini benar-benar marah. Jangan marah lagi. Chen Rang, bukankah semua orang bilang kau di perusahaan tidak mau diatur dan juga memblokir Suran? Sebagai anggota perusahaan, untuk kepentingan perusahaan dan pribadi, kau harus meminta maaf padanya. Bukankah begitu? Semuanya orang kita sendiri. Jangan saling menyinggung. Masalah ini selesai dengan permintaan maaf. Kebetulan sekali, aku sedang mencarimu. Cepat, tanda tangani kontraknya. Selamat ya, Presdir Chen. Manajer, apa yang kau katakan itu keterlaluan.